Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam program Mimbar Gemar Gereja Sidang Jemaat Allah Peniel Surabaya. Pagi hari ini saya mendapat berkat yang luar biasa dalam pembacaan rutin 1 tahun dalam program gereja kita, terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah perlombaan yang harus kita jalani, yang harus kita menangkan bahkan. Saya teringat di dalam statement Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus mengakhiri hidupnya. Sebelum Rasul Paulus dipanggil Tuhan. Sebelum Rasul Paulus mati syahid sebagai martir. Dia berkata di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi saya katakan, hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah perlombaan. Dan ini harus, ini wajib, perlombaan wajib yang harus kita ikuti. Bukan hanya wajib yang harus kita ikuti, tetapi lebih daripada itu juga ini pertandingan, perlombaan di dalam hidup ini harus kita menangkan. Kita harus bertanding dengan baik, kita harus mencapai garis akhir, dan kita memelihara iman. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita bisa bertanding dengan baik di dalam hidup ini? Dalam pertandingan yang wajib ini, dan keluar sebagai pemenang. Saya menemukan beberapa berkat yang luar biasa dari pembacaan pagi hari ini. Yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya kita bisa bertanding dengan baik dalam hidup ini. Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang di dalam pertandingan iman kita. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Garis bawahi kata itu. Menanggalkan semua beban dan dosa. Mengapa? Karena beban dan dosa itu begitu merintangi kita. Sebagai seorang pelari tidak mungkin seorang pelari akan bisa keluar sebagai pemenang kalau dia berlari dengan memikul beban. Kalau dia berlari dengan memikul beban yang sangat berat. Tidak terlalu lama, dia sudah pasti akan kehabisan tenaga dan tidak akan bisa menyelesaikan pertandingan. Bisa-bisa di tengah perjalanan dalam pertandingan lari itu dia jatuh tersungkur. Karena beban yang berat yang harus dia pikul. Satu sisi dia harus berlari dengan begitu rupa, tenaganya terkuras dan habis. Oleh sebab itu dalam pertandingan iman kita, demikian kita diingatkan oleh firman Tuhan harus menanggalkan beban dan dosa. Karena itu begitu merintangi kita, itu begitu menguras konsentrasi kita. Beban dan dosa itu begitu menguras tenaga rohani kita. Oleh sebab itu mau tidak mau tidak ada pilihan lain. Harus ditanggalkan. Haleluya. Yang kedua, bukan hanya kita harus menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi, tapi juga kita harus
berlomba, bertanding dengan tekun. Haleluya. Kata tekun ini menjelaskan satu kondisi keadaan kita ini di dalam satu tekanan pressure yang begitu berat, tetapi kita tetap bertahan lebih lama dibanding orang lain. Ya. Oleh sebab itu dalam pertandingan iman yang memang tidak mudah, dalam pertandingan iman yang memang membutuhkan segala sumber daya yang ada, kekuatan kita, konsentrasi kita, iman kita, kita harus melakukannya dengan tekun. Karena ini perlombaan, pertandingan yang wajib. Harus, kita nggak akan bisa menghindari pertandingan iman ini, perlombaan iman ini. Makanya harus tekun. Yang notabene dalam pertandingan iman kita tidak mudah, tidak gampang. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan dalam perjalanan pertandingan itu. Ketekunan ini kata kunci untuk kita bisa bertanding dengan baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Dan yang ketiga, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, marilah kita bertanding di dalam pertandingan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Haleluya. Bukan mata yang tertuju kepada dunia. Kalau mata kita tertuju kepada dunia, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah bisa bertanding dengan baik. Kita tidak akan pernah bisa memelihara iman. Karena dunia ini menawarkan banyak godaan. Dunia ini menawarkan banyak hal-hal yang menyenangkan. Oh, Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan pertandingan iman ini dengan mata tertuju kepada Yesus, fokus kepada Yesus, sehingga kita tidak mudah tergoda oleh situasi, kondisi, tawaran-tawaran dari dunia yang menyenangkan, tawaran-tawaran dari dunia yang membuat kita kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus. Bagaimana caranya? Harus melakukan pertandingan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Karena ketika mata rohani kita tertuju kepada Yesus, Yesus memberikan keteladanan yang luar biasa. Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukan pertandingan iman. Yesus sudah terlebih dahulu menjalani pertandingan iman. Dan Yesus keluar sebagai pemenang. Dan kita sekarang melihat keteladanan itu, mencontoh keteladanan itu, dan mengikuti langkah, mengikuti cara, mengikuti segala strategi yang Yesus lakukan di dalam pertandingan imannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan pertandingan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus, kita akan fokus. Fokus tentang apa? Tentang panggilan sorgawi. Di balik pertandingan yang berat memang, tapi ada pahala, ada upah, ada mahkota yang akan Tuhan berikan. Itu penderitaan dengan sekarang ini dalam pertandingan iman tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan Tuhan sediakan dan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari dalam hidup ini kita bertanding dengan baik, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Supaya ini menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjalani hari ini khususnya. Kita keluar sebagai pemenang hari ini, esok, dan seterusnya. Karena apa? Karena kita bertanding dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sekali lagi menguatkan kami, meneguhkan kami
Kami menyadari bahwa hidup ini sebuah pertandingan, hidup ini sebuah perlombaan yang wajib harus kami jalani, yang wajib harus kami lakukan dan ikuti. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya sungguh dalam pertandingan iman ini kami menanggalkan semua beban dan dosa, karena itu begitu merintangi, begitu menguras tenaga kami. Kami menanggalkan semua beban dan dosa yang tidak perlu harus kami pikul, tidak perlu harus kami tanggung. Di dalam nama Yesus, segala kelemahan kami, segala dosa kami, segala kedagingan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami akan bertanding dengan tekun dalam pertandingan iman ini. Sekalipun tidak mudah, tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan tetap bertahan lebih lama dibanding yang lain. Kami akan tetap bertahan lebih lama. Yang lain mungkin sudah menyerah, tapi kami akan tetap berjuang, tetap bertahan, tetap tekun dengan pertolongan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan melakukan pertandingan ini dengan mata tertuju kepada Yesus. Terima kasih buat keteladanan yang Tuhan berikan dalam pertandingan iman. Terima kasih, kuatkan kami semua, setiap pemirsa yang menyaksikan program Gemar ini. Mimbar Gemar ini menjadi mimbar untuk memberkati setiap sidang jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang percaya mendengarkan dan melihat tayangan di channel YouTube ini. Tuhan berkati supaya kami sungguh-sungguh semakin bergiat, semakin bertanding dengan baik. Kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami semua. Kuasa Roh Kudus-Mu memulihkan kami semua. Kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami semua. Dan kami menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan dalam aktivitas hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Jagai, lindungi, serta itu untuk pengurus kuasa darah-Mu dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang masih begitu mencekam karena COVID. Tetapi kami percaya tangan kasih-Mu menyertai kami, melindungi dan memberkati kami dalam setiap aktivitas, kegiatan kami, pekerjaan kami, bisnis kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tuhan beserta. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara senantiasa, hari ini, esok, sampai Maranatha. Selamat bertanding dalam pertandingan iman dan mencapai garis akhir. Tuhan memberkati.